Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Hari ini kita belajar IPA lagi ya. Hari ini kita masuk ke bab 2, yaitu tentang klasifikasi makhluk hidup. Masih bersama Ibu Nurti Istila Ratnasari. Jangan lupa silahkan subscribe dan pasang notifikasi untuk channel ini ya. Mari kita mulai. Oke, yuk mari kita perhatikan dua gambar ini. Apa sih perbedaan antara dua sapi ini? Pasti semuanya sudah tahu ya. Yang pertama, ini sih patung. Yang kedua, nah kalau ini hewan. Nah, kenapa kamu bisa membedakan? Pasti karena kamu sudah hafal tentang ciri-ciri makhluk hidup. Yuk kita sebutkan lagi. Oke, yang pertama adalah bernafas atau kita sebut sebagai respirasi. Ini adalah proses menghirup udara dan menghembuskannya kembali. Selanjutnya, ada juga bergerak. Bergerak ini ada yang aktif dan juga pasif. Lalu, ada adaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungan. Selanjutnya, ada makan. Tentu saja ada minum. Lalu, ada tumbuh, yaitu bertambah ukurannya tubuh, bukan hanya ke atas, tapi juga ke samping ya. Selanjutnya ada berkembang, ini adalah proses menuju kedewasaan. Lalu ada juga iritabilitas atau peka terhadap rangsangan. Lalu ada juga kita sebut sebagai ekskresi. Ini adalah pengeluaran zat sisa yang sudah tidak dibutuhkan, contohnya dalam bentuk keringat. Lalu yang terakhir adalah reproduksi atau menghasilkan keturunan. Kenapa dilakukan? Supaya spesiesnya tidak punah. Ingat-ingat ya, jika suatu hal memiliki semua ciri-ciri ini, maka ia pasti adalah makhluk hidup. Tetapi, jika ada yang tidak memiliki ciri-ciri ini, walaupun hanya satu atau dua, maka dia bukan makhluk hidup. Karena semua makhluk hidup harus memiliki ciri-ciri ini ya. Nah, selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah kedua makhluk ini bersaudara? Coba kita lihat. Nah, saya manusia katanya. Selanjutnya, dia bilang saya monyet. Betulkah manusia merupakan keturunan dari monyet? Kamu setuju tidak? Nah, ini adalah salah satu tujuan kenapa kita mempelajari tentang klasifikasi. Jadi, apa itu klasifikasi? Klasifikasi makhluk hidup adalah suatu cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri yang dimiliki. Tujuannya adalah untuk mempermudah, mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Jadi ketika selesai belajar klasifikasi, kamu harusnya sudah bisa menjawab pertanyaan yang tadi. Nah, selanjutnya kita berkenalan dulu dengan seorang tokoh, yaitu Bapak Klasifikasi. Siapa beliau ini? Dia adalah Carolus Linnaeus yang berasal dari Swedia. Beliau disebut sebagai Bapak Klasifikasi atau Bapak Taksonomi karena menciptakan sistem klasifikasi hierarkis dan binomial nomenklatur. Nah, apa itu ya? Mari kita lihat slide selanjutnya. Sistem klasifikasi Linnaean atau yang diciptakan oleh Carolus Linnaeus tadi terdiri dari hierarki pengelompokan atau urutan yang kita sebut sebagai taksa. Itu kalau banyak, kalau tunggal kita sebut sebagai takson. Terdapat 7 tingkatan klasifikasi, yaitu yang paling tinggi adalah kingdom dengan anggota paling banyak, makin ke bawah ini makin rendah dan anggotanya makin sedikit. Lalu ada divisio atau phylum, kemudian ada kelas, lalu ada ordo, terus ada family, selanjutnya genus, dan yang terakhir adalah species. Nah, ini kita bisa nyanyikan ya, supaya kita bisa lebih hafal tentang urutannya. Ini lagu sederhana, boleh dihafalkan. Kingdom, divisio, kelas, ordo, family, genus, species, urutan klasifikasi. Sekali lagi ya. Kingdom, divisio, kelas, ordo, family, genus, spesies, urutan klasifikasi. Nah, silahkan untuk mencoba masing-masing ya. Nah, di urutan kedua ini kita melihat ada divisio dan phylum.
Divisio itu hanya digunakan untuk tumbuhan. Selanjutnya filum berarti hanya digunakan untuk hewan. Tadi kita sudah bicara tentang binomial nomenklatur. Apa itu? Ini adalah merupakan tata nama semua makhluk hidup atau organisme yang terdiri dari dua kata, maka disebut sebagai binomial. Dari sistem taksonomi atau biologi dengan mengambil nama genus atau marga dan nama spesies atau jenis. Aturannya adalah sebagai berikut. Kata depan atau genus awalnya berhuruf kapital atau huruf besar. Kata belakang atau petunjuk spesies semuanya berhuruf kecil. Dan harus dicetak miring atau bergaris bawah. Contohnya, Oryza sativa. Ini adalah contoh yang bercetak miring. Huruf paling depan itu besar, sisanya kecil. Ini adalah contoh yang kedua, Felis domestica. Ini tidak dicetak miring, tapi dia bergaris bawah. Mohon maaf, harusnya antara Felis dan domestica itu ada spasi yang tidak menggunakan garis bawah. Ini berasal dari bahasa Latin ya. Nah, kalau kita lihat, apa itu ya Oryza sativa? Oryza sativa ini adalah padi. Dan Felis domestica adalah kucing. Nah, selanjutnya kita akan belajar sedikit tentang sistem klasifikasi 5 kingdom. Hal ini dikemukakan oleh R.H. Whittaker pada tahun 1969 berdasarkan susunan sel, tingkatan organisme, dan cara pemenuhan makanannya. Yang pertama adalah Monera, yang kedua adalah Protista, yang ketiga adalah Fungi, yang keempat adalah Plantae, dan yang kelima adalah Animalia. Ini semua nanti akan kita bahas lebih lanjut di video-video selanjutnya ya. Oke, cukup sudah materi hari ini. Sampai bertemu lagi. Terima kasih banyak sudah menonton, dan jika kamu merasa materi ini bermanfaat dan juga baik, boleh di like, share, dan komen ya. Silakan untuk mengkritik dan saran juga. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.